Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Selasa pagi jam 8 lah. Kita akan melakukan proses penggabungan ya. Jadi Bismillah aja, ini pada kawin semua. Karena ini kloter pertama. Kloter pertama kita ngawinin 25 pasang. Setelah kita kawinin, kita akan melakukan persiapan lagi untuk perkawinan yang ke kloter kedua langsung 20 pasang. Nah, kalau kalian tanya mau ngawinin apa? Ini kita ngawinin jenisnya RGGM ya, atau Red Gold Galaxy Multicolor. Kenapa nyetaknya RGGM? Kebanyakan sekarang permintaan yang paling tinggi itu RGGM, paling tinggi. Kenapa? Karena memang alhamdulillah tingkat kepuasan bayarnya tinggi. Jadi kalau misalnya lihat juga ini multicolor, tapi dia udah bawa gold. Nah, goldnya dari mana? Goldnya itu kita ambil dari darah Guardian. Jadi udah kita crossing dari sekarang 2023, dari 2 tahun setengah yang lalu. Jadi memang bukan genetik baru, tapi bisa dibilang baru karena kita launching dari 2022 awal, barengan dengan RGGB, barengan dengan barongsai. Jadi belum lama kita nyetakin ya. Belum lama ngerilis. Nah, ini kita gabung melalui penjodohan ya. Kenapa dijodohin sekarang? Kenapa? Karena kalau nggak dijodohin, biasanya female itu suka dihajar sama si jantan. Jadi kita meminimalisir lah untuk si betina itu dihajar sama si jantan. Kalau misalnya kita nggak jodohin, bisa aja langsung digabung. Cuman kadang-kadang female ada yang ekornya rusak, ada juga yang jantannya langsung ngehajar si betina. Jadi kita meminimalisir aja, karena memang kita jangan sampai si betina itu luka, karena kita sebisa mungkin merawat si betina itu sebelum perkawinan biar dia sehat. Nah, tinggal dijodohin aja. Tinggal kalau udah dijodohin, sore kita langsung gabung. Nah, enaknya penjodohan tuh dia langsung bikin buih di bawah itu banyak lah. Jadi tingkat keberhasilan kawinannya itu tinggi. Karena kemarin kita ngawinin alhamdulillah ada 40 pasang, yang gagal itu cuma beberapa pasang doang. Tapi kadang-kadang gagal juga banyak, jadi nggak nentu, tergantung rezekinya. Nah, ini kebanyakan RGGM ini kita nyetak RGGM full. Jadi kalau misalnya ditanya ini kenapa nyetaknya banyak banget, gimana cara jualnya, nanti nggak usah pusing ngejualnya. Yang pusing itu kalau misalnya kita habis barang. Jadi contohnya tuh kayak bulan kemarin kita kehabisan barang sebulan total. Kita barang cuma sedikit doang. Kenapa? Karena permintaannya tinggi, barangnya kosong. Jadi ikan gua habis sama sekali. Nah, alhamdulillahnya pas udah akhir bulan Agustus kemarin, petani gua ngabarin udah mau panen. Akhirnya kita panen alhamdulillah bulan ini sekitar 1000 ekor dari 4 petani rekanan gue ya. Jadi gue punya petani itu 4 sekarang. Kenapa 4? Banyak banget. Emang bisa ngejualnya alhamdulillah. Yang penting mah kita manusia mah ikhtiar doang. Kita mah cuma ikhtiar itu bisa jualan ikan cupang, tapi dengan cara teknik marketingnya, dengan cara gue sendiri. Nah, itu ikhtiar kita, jualan ikan cupang, tapi bukan cuma jual doang, kita harus kembangkan usaha kita untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, terus kita doa, jangan lupa. Kalau udah doa ikhtiar ya, sisanya tawakal, kayak gitu aja. Jadi nggak usah pusing kalau misalnya ada yang belinya gimana, karena itu udah bukan urusan kita. Itu urusannya yang maha pencipta, yang memberi rezeki. Jadi kita sebagai manusia cuman bisa ikhtiar dan berdoa serta tawakal. Nah, ini kita nyetak 25 pasang dulu. Nanti siang kita mau persiapan ngawinin lagi 20 pasang. Jadi sekarang kita nyetak biar banyak dulu. Kenapa? Karena gue nggak mau kehabisan barang. Gue belajar dari kemarin itu, gara-gara barang kosong sebulan gak enak banget. Ikan sama sekali nggak ada, yang buat dijual juga nggak banyak. Ada mah ada, tapi nggak banyak. Jadi kalau misalnya kita udah punya target penjualan, kita harus punya stok yang banyak. Jadi walaupun gue megang 4 petani, kalian nggak usah pusing gimana cara jualnya. Kenapa? Karena memang kalau misalnya cara penjualannya kita udah dapat, kita udah bisa ngatur cara penjualannya yang baik dan benar. Nah, ini tinggal yang 3. Tuh, ini jenis apa? Ini jenis barongsai. Tuh, barongsai kita cetak juga. Nah, ini jantannya nih. Tuh, jantannya kita pakai yang kayak gini aja. Sebenarnya ini jantan sisa. Tapi kalau misalnya gue sendiri nggak masalah, gue pakai barang jualan sisa. Kenapa? Karena genetiknya gue tahu. Yang penting genetiknya tahu, udah pasti jadi. Kok bisa udah bisa bilang jadi? Ya pasti jadi cupang. Udah pasti jadi cupang.
Tapi kalau jenisnya ya nggak bakalan lari jauh karena genetik ini udah jadi, udah duduk. Jadi kita memang bisa dibilang fokus dulu. Malik, Malik. Mana kuping? Nah, ini udah selesai semua digabungin. Jadi sebelum kita kawinin, pada saat penjodohan kita kasih makan ikan ya, dikasihnya agak banyak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, pas lagi penjodohan dikasih makan nggak? Dikasih makan, Kenapa? Karena kalau nggak dikasih makan, posisi ikan lagi kawin, nanti dia pada saat kawin itu meres telur, nanti dia buang makan telur jantannya. Makanya kita lebih baik pada saat penjodohan. Penjodohan itu kan berarti penggabungan tadi si betina di botol, jantannya di media perkawinan. Nah, itu kita kita kasih makan. Jadi dikasih makannya itu pada saat penjodohan. Nanti kalau misalnya perkawinan jangan lupa ditutup kayak gini. Biasanya kan ada pertanyaan, nanti gimana cara ngelihat udah kawin atau belum? Nah, caranya gini, kalau misalnya kalian ini kan digabungin pagi jam 8. Nah, jam 8 kita gabungin, nanti kita lihat sore sekitar jam 5 atau setengah 6. Jangan diliatin sering-sering. Pokoknya jangan sampai diliatin sering-sering aja. Karena ikan cupang itu dia sifatnya pemalu. Pada saat kawin jangan sering diliatin. Tutup aja udah kayak gini. Jadi jangan suka diliatin. Karena apa? Karena kalau misalnya diliatin dia gagal kawin. Ikan cupang tuh kalau misalnya gagal kawin, faktornya itu penyebabnya salah satunya itu diliatin stres. Jadi dua itu doang. Kalau misalnya diliatin berarti dia stres. Nanti kalau stres dia nggak mau kawin. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya kalau kawin ditutup. Nah, tapi ditutupnya jangan rapat ya. Kita kasih rongga aja. Ditutupnya kayak gini. Kenapa? Karena kalau misalnya ditutupnya full, nggak ada ruang udara masuk. Nanti pada saat kalian buka, nanti dia buih-buihnya bakalan pecah. Nah, makanya kita tutup kayak gini aja udah cukup. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya biar dia nggak ngelihat kita lagi lalu lalang atau kita lagi kerja kayak gini. Nah, kayak gini udah cukup, Pak. Jadi kayak gini aja udah cukup. Terus kita timpa bat atasnya biar nggak kena angin. Jadi kalau misalnya udah seperti ini, aman nggak buat kawin? Aman, udah gini aja. Jadi nggak usah aneh-aneh kalau ngawinin cupang. Yang penting pada saat perkawinan jangan lupa kualitas indukan diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kalian itu sekarang masih punya mindset atau pikiran yang dangkal lah. Gue bilang dangkal kenapa? Mungkin sebagian orang berpikir kalau misalnya kalian lihat konten gue, kok ngomongnya kasar, dangkal. Emang kayak gitu apa? Bukan gitu. Maksud gue gini, pada saat kalian memilih untuk memutuskan cupang perkawinan breeding atau ternak ikan cupang, nah sebelum kalian ternak ikan cupang, kalian harus perhatikan itu kualitas. Kenapa sering gue bilang di video, kalian cek aja konten-konten gue, selalu gue bilang utamakan kualitas, jangan kuantitas. Kenapa? Karena kalau misalnya pada saat perkawinan dia akan menghasilkan anakan yang nggak sedikit. Kalau misalnya panen banyak ratusan ekor. Nah, pada saat menghasilkan ratusan ekor, nggak mungkin kalau misalnya ratusan ekor kalian breeding, ketika jadi banyak anakannya bisa nyampe ribuan ekor, kalian bakalan disimpan sendiri, pasti ada yang dijual. Nah, pada saat dijual, ketika kalian menjual sendiri, kalian nanti akan bingung ngejualnya gimana. Ini ikan gua kok nggak laku ikannya. Banyak yang bilang ke gua kayak gitu, ikannya saya nggak laku, gimana cara jualnya? Kalian lihat, gue ngebreed segini aja baru sedikit. Ini ada 100 lubuk pembesaran ikan cupang sampai ke sana. Gimana cara jualnya gitu? Kita utamakan kualitas dulu. Ketika indukan yang berkualitas, dia akan menghasilkan anakan yang berkualitas juga. Walaupun dia melenceng, ibarat kata indukannya udah kualitas, anakannya meleset lah gitu. Tapi dia nggak akan lari jauh. Makanya ketika panen besar kita nggak pusing ngejualnya, karena ada kualitas. Di mana ada kualitas, di situ ada buyer. Jadi sekarang itu banyak banget permintaan orang-orang yang minta kualitas, bukan kuantitas. Makanya sering gue bilang ke kalian, utamakan kualitas. Ketika panen besar kalian nggak pusing ngejualnya. Jadi jangan
sampai beranggapan ikan cupang nggak laku lagi, karena pemikiran itu nggak bakalan bikin kalian maju. Mau usaha apapun kalau pikiran kalian seperti itu nggak akan maju. Jadi kalian harus bisa merubah mindset kalian sendiri atau merubah pola pikir kalian. Ketika kita memutuskan untuk terjun di usaha ikan cupang, yang paling penting itu kualitas. Nggak beda jauh sama kalian mau ternak apa segala macam yang berhubungan dengan permintaannya, pasti ada kualitas. Jadi utamakan kualitas. Ketika panen besar kalian nggak pusing ngejualnya. Nah, ini salah satu contoh. Ini contohnya jenis apa? Ini kalau kita lihat, ini contohnya RGGM. Ini umurnya baru 1 bulanan, tapi dia udah mutasi ke celo. Dari base girl ke celo udah mutasi di umur 1 bulanan. Artinya apa? Artinya ketika kita mengutamakan kualitas, dia bakal menghasilkan anakan yang berkualitas juga. Nah, contohnya seperti ini. Umur 1 bulan jalan, dia udah mutasi dari base girl ke celo. Nah, nanti dari celo dia akan notol ke koi di umur 2 bulan. Makanya sering gue bilang, ketika kita mengutamakan kualitas, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik di anakannya. Jadi kita nggak pusing ngejualnya, karena permintaan kualitas itu pasti ada dan selalu akan ada. Dan harganya juga nggak murah. Ibarat kata kalau misalnya kalian pengen tahu, partaiannya kita kali 20.000 aja, 20.000 minimal, 20.000 per ekor lah. Kita jual ke seller 20.000 per ekor. Terus kali 100.000 udah kali 100 ekor udah ketahuan 2 juta. Itu cuma 20.000. Tapi kalau misalnya kita jual paling murahnya 15.000 aja, 15.000 kita jual ke seller, dikali 200 ekor 3 juta, itu satu seller, belum ke seller yang lainnya. Makanya permintaan tinggi banget, kita harus bisa mempertahankan kualitas, biar ketika permintaannya banyak, kualitasnya ada, kita bisa mendapatkan hasil di anakannya. Jadi buat kalian tetap semangat cetak ikan yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.